Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ihwani fillah rahimakumullah. Perkenan Allah pada hari ini kami dan kita semua bisa bermuajahah dari jarak yang sangat dekat sekali. Kalaupun kemudian secara fisik tentu saja kita berjauhan. Namun demikian, karena pada akhirnya pertemuan-pertemuan virtual seperti ini menjadi karakter pelan-pelan dari pola komunikasi kita, tentu saja banyak yang bisa kita syukuri dan tentu saja lebih daripada itu, semoga tidak menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang menuju kesempurnaan dan ketentraman yang juga menuju kesempurnaan. Juga kenikmatan-kenikmatan lahiriah semoga juga menuju kesempurnaan. Sebagai bukti bahwa kita berbeda pada umumnya dalam visi pergerakan kehidupan ini. Teman-teman di Dakwah Center kemarin menyampaikan kepada kami untuk bisa berkomunikasi untuk judul-judul yang relatif masih sangat klasik sekali. Sangat klasik sekali. Namun demikian kemudian kami mengambil hikmah dalam tadabbur tadi malam, tentu sampai jam-jam 9:30 lah kami coba lakukan. Kemudian setelah itu pada saat bangun kembali lagi kemudian mencoba merenungkan dari tema yang disampaikan kepada kami. Bagaimana upaya kita berbahagia di dalam rumah, tentu dengan kebahagiaan yang mudah-mudahan lebih bahagia dan lebih mendekati kesempurnaan. Juga kesuksesan di tempat di mana kita bertugas. Ini sangat klasik sekali, tapi faktanya memang ini yang harus dicari. Faktanya ini yang harus kita jadikan misi. Bagaimana kemudian suasana di rumah menjadi ruang yang kita tidak dihalangi sedikit pun untuk berbahagia. Sebagaimana kita juga dituntut untuk menjadi orang yang sukses, baik untuk diri kita menjadi kepuasan dalam integritas kerja kita, maupun kemudian menjadi tuntutan perusahaan untuk sebuah target-target yang besar, tentu saja menghadapi kondisi akhir zaman dengan pola pendekatan ekonomi yang luar biasa. Baik ihwani fillah rahimakumullah. Untuk tema ini terkait dengan bagaimana di kantor sukses, mungkin hanya menyinggung sedikit sebentar. Ya. Bahwa SOP-nya sudah jelas, jadwal sudah jelas, kemudian hitungan jasa kita ada di sana juga sudah jelas dalam bentuk gaji bulanan dan lain-lain. Sehingga ini relatif tinggal menjalani saja, mengikuti komando, integritas kerja yang tuntas, kemudian SOP yang ditawarkan dari mulai detik di mana kita berada di kantor sampai kemudian kita kembali memasang finger kita, selesai sudah. Selesai sudah. Target-target yang paling minimal sampai yang paling maksimal sudah bisa diukur dan tentu saja ada pola evaluasi kinerjanya, itu sudah dilakukan oleh sebuah departemen besar di sana. Hal yang kemudian ingin saya sampaikan, bagaimana kesuksesan ini tidak menghalangi nanti ketika kita pulang ke rumah dan berangkat dari rumah. Ini yang kadang-kadang ada terjadi ya bukan diskomunikasi ya, bukan disoperasional juga. Mungkin pikiran kita sedikit agak membelok. Contoh, ketika di kantor kita mengambil makanan-makanan instan yang disiapkan di meja, atau kemudian kita akan menuju ke warung sebentar ba'da duhur, atau kemudian kita menuju ke warung besar yang memungkinkan kita bisa mengekspresikan nikmatnya makan. Nah, disinilah pentingnya pengendalian. Betapa banyak orang yang hari ini memadai bisa menikmati gajinya, menikmati jasanya, menikmati bonusnya,
Di saat yang sama, pola mengkomunikasikan antara nikmat-nikmat yang didapatkan berupa material atau berupa uang, ketika mengekspresikan dan mengkomunikasikannya dengan makanan, ini komunikasi dengan makanan gimana? Disinilah kemudian wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ukuran kita menjadi sangat longgar untuk mencari, mendefinitifkan tentang makanan yang halal dan berkah, bergizi dan berkualitas, dan di dalamnya tentu ada kehalalan. Oke, masalah halal sudah jadi komitmen kita, tidak mungkin kita mau masuk mencari makanan-makanan yang riba, mencari makanan yang syubhat, mencari makanan yang halal. Sudah selesai, komitmen kita tidak mungkin mau masuk ke ruangan itu. Tapi kelebihan kita makan, pilihan kita makan yang dipenuhi dengan kelezatan, ini menjadi ruang yang tidak mudah dikendalikan. Tak terkecuali terjadi pada diri saya. Dan insya Allah juga terjadi pada diri kita. Dalam beberapa hal ya. Bagaimana kemudian semua warung menyajikan makanan selezat-lezatnya agar kemudian kita menjadi langganannya. Ya, dari mulai MSG-nya atau monosodium glufamat yang memberikan rasa kesan yang dalam sekali berupa kelezatan. Tersimpan kemudian dari mulai mengunyah sampai menelan. Energi kimia yang memadai sekali memang untuk menarik minat untuk kita menambah. Selain lezat, dan memang menawarkan ruang-ruang di mana kunyahan itu menjadi sangat nikmat sekali. Ya normal lah kalau kemudian porsi kita ditambah. Normal lah kemudian kalau porsi kita juga kadang-kadang tidak terkendali. Allahu Akbar. Ini persoalan yang kelihatan sederhana. Ini uang saya juga, uang tidak kurang juga. Tapi sekali lagi, efek makan yang terlalu lezat, kemudian terlalu banyak, sudah. Inilah yang kemudian naudzubillah min dzalik, detik-detik menjelang pensiun atau setelah beberapa saat pensiun, baru kita menghadapi efek yang kemudian merupakan akumulasi pola makan yang seperti itu. Ya tentu tidak bijak kalau mau menyebut satu persatu. Teman sahabat yang waktu itu kita sama-sama di kantor, hanya dia lebih senior. Hari ini dia sudah ada di ruang pensiun. Masya Allah, wajah yang kemudian begitu terang, begitu indah, begitu segar. Strong matanya begitu hebat waktu itu. Hari ini belum sampai 10 tahun dia pensiun, belum sampai kemudian 5 tahun pensiun, bahkan menjelang pensiun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang terkait dengan resep yang kemudian itu mengikat untuk menjadi resep bulanan. Bahkan ada yang sudah resep menahun. Inilah Allah sampaikan. Memang kita bukan jadi orang kafir, tapi sikap mental kita dalam persoalan makanan dekat-dekat dengan mengingkari apa yang Allah dan Rasulullah SAW tunjukkan. Jadi bukan kita tidak sholat, bukan kita tidak berinfak, bukan kita tidak puasa, bukan kemudian kita tidak sholat sunat, tapi semua hal-hal yang terikat dengan ibadah telah mengikat kepada diri kita dalam bentuk kaifiat. Di saat yang sama ternyata kita tidak bisa mengikat diri kita dalam hal-hal yang terkait dengan hawa, keinginan makan atau hawa nafsu. Ya, saya berani mengatakan bahwa di tempat ini banyak orang yang sangat longgar. Ketat waktu kerja. Ketat waktu dia beribadah. Tapi di saat yang sama, begitu longgar. Tak terkecuali ustaz yang kita kenal dengan ayat dan hadis yang selalu tersampaikannya. Ternyata dia tidak konsisten dalam persoalan menyangkut tentang makan. Allah sudah tegaskan dalam Quran. Alladzina kafaru wa tamatta'una yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Salah satu di antara yang teridentifikasi orang yang mengingkari Allah. Kalau ini total ya, mengingkari semuanya. Tapi ini yang mengingkari dari sisi-sisi yang bersifat kemanusiaan. Masalah makan. Yang lain istiqomah dengan ibadahnya, yang lain istiqomah dengan puasanya, istiqomah dengan kaifiat-kaifiatnya. Konsisten dengan ruang-ruang SOP yang menyertai ibadah.
Tapi di saat yang sama begitu makan, tak terkecuali ustadz, tak terkecuali manajer, tak terkecuali kemudian komandan, tak terkecuali kemudian orang yang dikatakan pemimpin, apalagi anak buah. Banyak di sini melonggar. Inilah kemudian ya camilan makan terus. Ya, begitu periksa 6 bulan terlihat. Apa yang kurang, apa yang positif, yang negatif ketika general check up. Semuanya berawal dari persoalan komitmen makan dengan sunnah yang menyertainya. Ini yang berat. Nah, sekali lagi monggo bismillah karena SOP di meja sudah ada, SOP di depan kantor sudah ada, sikap dan pertumbuhan nilai yang ditawarkan oleh perusahaan juga sudah ada. Semuanya lengkap. Tinggal kemudian kita mencoba mengendalikan yang satu ini yang sebenarnya merupakan kemerdekaan kita mengaturnya. Siapa yang mau mengatur bahwa kita hanya 1,5 porsi? Siapa yang harus mengatur kemudian nasinya hanya 1/4 di piring? Siapa yang mengaturnya? Kita semua. Bahkan istri pun kan ada di rumah. Kalau bukan karena komitmen ingin sehat sesudah pensiun, ingin sehat di saat-saat usia senja, ingin sehat di usia-usia kebaikan. Ya, mari kita lihat. Sahabat Rasulullah SAW tentu fokusnya kepada Rasulullah SAW. Usia 53 tahun itu usia perang. Awal memulai perang ketika ada di Madinah. Masya Allah, kayak apa itu perang? Ya siangnya, ya malamnya, ya kondisi fisiknya, ya larinya, ya bertahannya. Fisik membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya itu bukan anak-anak muda sebagaimana layaknya kita hari ini mengatakan muda di usia 30 tahun ke bawah atau 40 tahun ke bawah. 53 tahun Rasulullah memimpin perang. Tentu Abu Bakar lebih tua lagi. Ya, tentu Abu Bakar lebih tua lagi, tentu Hamzah lebih tua lagi. Dan masih lagi kemudian senior-senior Rasulullah yang ketika masuk usianya lebih tua dari Rasulullah. Toh ternyata mereka menjadi barisan pasukan yang tidak pernah keteteran dan tidak pernah kemudian mundur. Maju dengan tandang ke gelanggang. Menampakkan fisik-fisik yang kuat. Oke, di situ ada mukjizat. Tapi lebih daripada itu, mereka adalah manusia pada umumnya sebagaimana kita. Terus dari mana kesehatan mereka? Dari mana kekuatan mereka? Dari mana kemudian energi perang mereka? Selain sikap mental yang ada dalam tubuhnya, nikmatnya mati syahid. Tapi lebih daripada itu, memang mereka memformat makanan sebagaimana Rasulullah memformat makanan. Di saat yang sama, dia punya istri. Dan bukan hanya satu, sedikit sekali sahabat yang kemudian istrinya 1, 2, 3, 4. Bahkan Rasulullah lebih daripada itu. Dengan izin Allah SWT. Dan mereka juga kemudian istri-istri mereka secara biologis juga tidak pernah dikecewakannya. Subhanallah. Ya. Nah, Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk persoalan SOP saya katakan tadi, target perusahaan, bagaimana pola kerjanya, menyangkut pola komunikasi, bagaimana sinergitas antara satu departemen dengan departemen yang lain, bagaimana mengukur pola kinerja, semuanya sudah menjadi bagian daripada manajemen kontemporer hari ini yang makin canggih, makin hebat, makin terukur, bahkan secara masif dan sistematis. Dia mengendalikan kita layaknya mesin. Dan sukses memang. Semua belajar manajemen tentang manajemen itu. Tapi yang satu ini, kalau bukan manajemen di pikiran, perasaan, dan kendali dari nafsu makan kita salah satu di antara. Kita berhadapan dengan ruang-ruang yang kita tidak inginkan. Mestinya dia menikmati pergerakan yang sederhana yang membuat sehat, malah kemudian selesai pensiun. Dia tinggal menunggu yang mana lagi penyakit yang akan datang. Bukan penyakit sesudah pensiun, tapi akumulasi dari perjalanan panjang pola makan yang kemudian puncaknya di usia-usia seperti itu. Kebetulan sudah pensiun. Nah, mari kita lihat sepintas saja bagaimana saudara-saudara kemanusiaan kita dari bangsa lain. Allahu Akbar. Ya, tidak perlu merinci. Tapi di hadapan mata kita atau setidaknya dalam berita.
Mereka yang dibesarkan dengan komitmen makanan yang luar biasa. Sistem makanan yang sudah menjadi kultur. Semua dibuat makanan oleh mereka untuk bangsa yang lain. Tapi mereka sendiri konsisten dengan kultur. Apa yang diwariskan oleh nenek-nenek moyang mereka. 60 tahun, 70 tahun, maaf. Secara politis Indonesia hari ini. Sebenarnya satu di antaranya. Karena orang-orang tua dari bangsa lain yang ada di Indonesia. Usianya sudah 70 tahun. Usianya sudah 78 tahun. Bahkan yang satu itu sudah 82 tahun. Itu masih ikut mendesain kondisi politik ekonomi yang ada di Indonesia ini. Sehat secara fisik. Padahal usianya sudah senja. Jadi kekuatan akumulasi berpikir dan pengalamannya puncak-puncaknya. Mereka berpikir dengan sangat kuat sekali di saat yang sama. Usia senja tidak mengurangi kekuatan fisiknya. Kalaupun tidak bisa berlari, tapi dia dikatakan sehat. Salah satu di antaranya. Walaupun mereka memproduk makanan yang sangat banyak, yang instan, yang lezat. Tapi untuk makanan mereka di rumah, di kantor, dimanapun dia konsisten dengan apa yang dititipkan oleh nenek-nenek moyang mereka. Salah seorang yang kemudian menjadi seorang pelatih ini di daerah dari Manggar ke sinilah. Saya kira sebagian teman-teman yang kenal, Masya Allah. Beliau memang Muslim. Ya. Saya bilang, Masya Allah, Pak Haji, kok usia sudah masuk 78, kok pergerakan kaki masih sangat kuat sekali, kuda-kudanya masih sangat kuat sekali, tangan ketika kemudian meraba untuk mendeteksi di mana tempat-tempat kemudian darah kotor itu berada. Ya Allah ya Rahman. Ya, apa kata mereka? Ya, dia bilang nenekku makan seperti ini, itu yang saya makan hari ini. Nenekku bilang kalau malam sudah tidak ada lagi karbohidrat, seperti itu saya lakukan. Ya Alhamdulillah, dia bilang. Saya tidak punya jampe-jampe khusus untuk itu. Tentu ada doa, tapi lebih daripada itu tindakan saya, kata dia. Apa yang diajarkan oleh nenek kita, dan saya melihat nenek saya 98 tahun, kata dia. Yeah. Dia memang jalurnya dari Pontianak. Yeah. Kemudian lari masuk ke Balikpapan. Yeah. Hari ini usianya sudah 76 atau 78 ya. Tapi masih sangat kuat sekali. Salah satu di antaranya dia katakan, iya, saya tidak bisa buat apa-apa. Kalaupun saya punya kemampuan hal yang terkait dengan, tapi saya berupaya untuk tidak menjadikan obat yang saya miliki ini adalah makanan bagi saya. Saya akan menjadikan makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Ya luar biasa ini. Nah, monggo lah bismillah. Untuk yang satu, untuk sukses di kantor selesai sudah. Asal kita mampu mengendalikan makanan, mengendalikan MSG. Kalau perlu menolkan MSG. Kembali lagi kayak orang kampung, bawa bekal dari rumah yang digerus oleh istri kita. Yang hari ini juga sudah ada namanya bumbu halawah yang di dalamnya selain asli bumbu, ditambah lagi kemudian dengan probiotiknya. Ya, sehingga memang kita makan jamu lah, plus dengan energi mikrobakteri yang bisa menghadapi bakteri-bakteri jahat di dalam tubuh kita, termasuk virus. Subhanallah. Monggo, ambil kembali rantangan kecil, tidak apa-apa itu menyertai kemudian makanan kita. Sehingga kita tidak harus masuk di ruangan-ruangan lain. Tidak harus keluar kemudian mencari teman untuk kuliner, mencari yang paling lezat, mencari yang paling nikmat, mencari yang kemudian lebihnya karena nikmatnya, lebihnya karena banyaknya, lebihnya karena lezatnya. No. Insya Allah. Selesai tugas kita di Telkom atau tugas kita di kantor. Bismillah. Setelah itu kita berkarya kembali. Tanpa SOP kantor, tapi terbiasa membawa kekuatan energi manajemen yang menjadi pengalaman, kita memanage untuk melakukan usaha-usaha mandiri yang lebih besar. Atau mungkin lebih bermanfaat dan bermartabat sesudah itu. Dan ini banyak dilakukan oleh mereka-mereka. Masih berkarya, masih menghasilkan. Dan itu keberkahan. Monggo bismillah. 70 tahun. Loh, Pak Haji bukan sudah pensiun? Alhamdulillah.
pensiun, tapi tidak mungkin saya duduk Ustaz. Pusing kepala saya. Dia lakukan apa yang bisa dilakukan. Kami ditakdirkan pada qadarullah Idul Adha kemarin di salah satu rumah yang relatif dikenal lah di Balikpapan, di Gunung Sari, naik ke atas sedikit. Ya, dia seorang petinggi partai memang. Ya, tapi lepas daripada itu, ibunya itu sudah usia 78 tahun. 78 tahun. Dari bangsa lain tapi muslim. Kami khotbah di tempat itu. Sepintas saya melihat, kok ibu masih seaktif itu, kok ibu jalannya masih tegak. Disampaikan oleh putranya itu. Ustaz, ibu itu garam di mana disimpan, apa yang mau dimasak dan seperti apa hitungannya masih bisa dilakukannya. Ada karyawannya 20 untuk catering ini, lebih. Ditambah dengan yang bapak-bapak, sopir dan lain-lain, di rumah ini tinggal 60 orang. Nah, beberapa kemudian dekat dari tempat ini. Yang di rumah saja 20 orang, kata beliau. Ibu yang memimpin semuanya. Dan ibu masih bergerak, bukan hanya telunjuk yang menyertai, tapi dia bergerak terus. Wah, saya bilang usia seperti ini masih berkarya, usia seperti ini masih produktif, itu perlu ditulis itu, saya bilang. Karena itu nanti akan menjadi pengalaman yang kuat sekali, menjadi ilmu yang bersifat aplikatif. Terus dia katakan apa? Ya bukan hanya itu Ustaz. Yang membuat ibu sehat itu sebenarnya ibu itu puasa Senin Kamis. Bahkan puasa Yaumul Bid. Akhirnya saya konfirmasi, betul dia. Masya Allah, usia 78, Senin Kamis. Seorang perempuan jalannya masih tegak. Silakan kalau mau mengunjunginya. Istrinya Pak Jitarmo. Pas betul-betul saya melihat kenyataan. Jawabannya sederhana. Kalau begitu saya bilang tidak usah ditulis bukunya, ini aja yang satu. Warisan Rasulullah SAW dengan izin dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk sahabat dan umatnya. Ini bukan lagi tidak makan, bukan lagi tidak kuliner. Maksud saya di kantor ya. Tapi kemudian puasa. Puasa. Ya kalau mau dideret orang-orang hebat hari ini di Indonesia yang masih energik di usia-usia seperti itu. Salah satu di antaranya energinya yang terkait dengan kesehatan fisiknya adalah puasa Senin Kamis. Bismillah, kalau ini bisa dilakukan, maka akan ada mukjizati kerja-kerja kita. Selesai usia 55, 56, 60. Nah, insya Allah setelah itu produktivitas kita tidak berkurang. Hanya tenaga kita kemudian tidak sekuat dulu, tapi energi kesehatan kita memadai. Masih terkoordinasikan makanan minuman menjadi sumber-sumber sehat. Bukan obat menjadi makanan, tapi makanan menjadi obat. Tentu pengendaliannya yang penting. Apa yang salah dari nasi? Apa yang salah dari roti? Apa yang salah dari mie? Jumlahnya, kadar, volume, dan waktu. Saya tidak makan Ustaz, cuma malam kadang-kadang tidak kuat. Sehingga makan mie lagi. Nah, saya kira selesai. Monggo karena sudah dilakukan, diterapkan, tinggal konsisten dan dijaga. Bahwa itu adalah sumber kekuatan, sumber mukjizati, sumber keberkahan, dan sumber ibadah. Kerja dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya berat untuk memulai puasa Senin Kamis. Tapi pelan-pelan itu menjadi rutinitas yang menjadi karakter kerja kita dan menjadi pola komunikasi kita dengan makanan, pola komunikasi dengan tubuh kita yang menyertai sehat yang bermartabat, sehat yang bermanfaat, dan hampir tanpa batas. Besok meninggal dunia, hari ini masih sehat. Ini yang dimaksudkan sukses kerja. Karena untuk sukses dari sisi gaji, sukses dari sisi karir, insya Allah siapapun mereka yang konsisten dengan ruang-ruang disiplin-disiplin kerja yang ditawarkan perusahaan, maka dengan sendirinya kenaikan itu datang. Sebagai sebuah integritas yang ditawarkan oleh diri kita untuk perusahaan. Bismillah. Sukses jempolan, apresiasi akan datang terus. Tapi sejarah berkata, jangan diakhiri hanya karena tidak di kantor.
Nah, inilah pentingnya kemudian bagaimana kita di rumah. Ini juga sudah selesai. Adapun hari ini kita bertemu dan membahas lagi karena ayatnya seperti itu. Liqaumi yatafakkarun. Ayat tentang pernikahan itu diakhiri dengan kalimat la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ini bersifat istimroriyah. Berkelanjutan itu pencerahan. Berkelanjutan itu mengingatkan reorientasi dari pernikahan. Bahwa pernikahan di usia awal sampai usia senja, sampai usia kematian, bahkan sesudah kematian pun tetap harus diingatkan. Jadi dalam catatan seorang pakar parenting yang hari ini menjadi guru saya, banyak saya berguru kepada beliau dalam hal-hal yang seperti ini. Apa kata dia? Pernikahan yang tidak dilakukan pencerahan, yang tidak diulang orientasi tujuan pernikahan, banyak sekali terjadi eksploitasi psikologis. Ruang-ruang cinta yang berkurang. Ruang-ruang sakinah yang berkurang. Ruang mawaddah yang berkurang. Bahkan ruang warahmah juga berkurang. Naudzubillah min dzalik. Nah, salah satu ayat yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21, mungkin setiap ada pernikahan kita hadir mendengar lagi, sebenarnya memang seperti itu ayatnya. La ayatil liqaumi yatafakkarun. Kalau ada kalimat la ayatil liqaumi yatafakkarun, catat pesan moralnya. Bahwa ayat ini harus diulang-ulang menjadi ayat yang mencerahkan, yang mereorientasi selalu tujuan dari pernikahan. Insya Allah itu kuat. Tujuan pernikahan adalah sakinah. Mengingatkan kembali. Saling pengertian. Kalimat saling yang dibutuhkan dalam hal kebaikan. Saling memijit, saling melihat, saling mencubit, saling memberi makan, saling menghargai, saling memfasilitasi, saling mendengar, saling berbicara, saling dalam hal-hal yang baik, itulah sakinah. Itu ruang sederhananya. Tidak boleh ada egoisme di sini. Kenapa? Karena kebutuhan di tempat ini, istri butuh sapaan, suami juga butuh sapaan. Masya Allah. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, sakinah harus diingatkan terus. Buat tujuan pernikahan itu untuk saling berbagi, saling memperhatikan, saling menghargai, saling memberi rasa aman. Jadi sakinah itu bukan karena suami yang hebat bertemu dengan ibu yang hebat. Suami yang menerima kekurangannya akan dilengkapi oleh istrinya. Sebagaimana istri yang hebat menyadari bahwa ada sesuatu yang harus dilengkapi oleh suami. Pertemuan kesadaran bahwa dirinya tidak lengkap kalau tidak ada suami, dirinya tidak lengkap kalau ada istri, itulah sakinah. Sakinah bukan istilah abstrak. Sakinah bukan ada di langit. Sakinah ada di rumah. Sakinah ada di wajah istri. Sakinah ada di wajah suami. Reorientasi selalu. Kembalikan selalu, ingatkan selalu. Di usia 50 diingatkan, di usia 40 diingatkan, minggu depan diingatkan, bulan depan diingatkan, bahkan sesekali kemudian merenung, mentadaburi. Mengapa Allah membuat visi begitu besar, sederhana, kelihatan abstrak, tapi realitasnya nyata. Hari ini kan, mudah-mudahan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebuah istilah yang abstrak. Seolah ada di langit jauh sekali. Padahal begitu dekat. Begitu dekat. Di ruang teknisnya sudah sering sekali saya sampaikan. Tapi kenapa disampaikan lagi? Karena saya juga sering lupa. Kita juga sering lupa. Bapak juga sering lupa. Ya udah diingatkan kembali. Bahwa ada namanya kening istri. Dan ternyata dia punya hak untuk mendapati kecupan dari suami. Dan ada yang lain-lainnya. Yang juga membutuhkan kebahagiaan, sentuhan yang melahirkan kenikmatan-kenikmatan dahsyat. Nah, disinilah pentingnya kita konsisten dengan ayat berikutnya dari surat Ar-Rum. Di situ bicara tentang al-lail, di situ bicara tentang an-nahar. Di situ bicara tentang karakter kerja di siang hari yang dibangun oleh ruangan-ruangan di mana rumahnya
berbasis syariah, berbasis sunnah. Bukan kita mau sholat terus, tapi tata tertib mengatur SOP dari rumah secara global Allah sudah mengaturnya. Dalam satu malam itu ada ruang komunikasi verbalnya, ada ruang komunikasi fisikalnya, ada ruang komunikasi psikologinya, ada ruang komunikasi spiritualnya. Bagi sudah. Waja'alna naumakum subata, waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Di malam hari itu ada pakaian. Di malam hari itu ada ibadah. Di malam hari itu ada sesuatu yang kita miliki, tidak dimiliki oleh istri, dan istri membutuhkan. Sebagaimana suami memiliki sesuatu, dan hanya bisa dinikmatinya ketika dia mendapati istrinya. Dibagi. Banyak pelanggaran yang terjadi bukan pada sisi kriminal, bukan pada sisi syariat yang bersifat kaifiat. Kita tidak memukul, kita tidak marah, tapi waktu panjang jam 11 baru tidur. Pasti ada pelanggaran. Fisiknya, psikologinya, bahkan spiritualnya. Akibatnya apa? Tidur jam 12 atau tidur setengah 11, jam setengah 12. Terlambat sudah kita bangun subuh. Disinilah kemudian terjadi diskomunikasi. Ya, subhanallah. Saya hanya mau menyederhanakan pada hari ini. Ayo bangun komitmen suami istri kompak menggayuh kita punya perahu kiri dan kanan. Kiri suami, kanan istri, atau sebaliknya istri kanan, suami kiri, menggayuh kiri kanan kompak. Ya, kompak kiri kanan supaya kemudian jalannya lurus, siratal mustaqim, lurus dengan kebenaran ini. Bahwa malam hari itu ada SOP besar. Memang tidak detail. Ini banyak dilanggar. Bahkan ada orang yang habis Isya masih main HP, masih main komputer. Ya kalau ada hubungannya dengan perusahaan sesekali, ya itulah namanya lembur. Tapi kalau lembur tiap malam hanya kita mengekspresikan bersama dengan grup, betul kebaikan, betul itu pertemanan, betul itu persahabatan, tapi waktu dilanggar. Kita tidak berselingkuh dengan yang lain, tapi kita berselingkuh dengan kemauan kita. Ya, Masya Allah. Nah semoga sekali lagi, kita mencoba mengkonsisteni apa yang Allah sampaikan di rumah tangga dalam bentuk-bentuk yang global. Yang teknis sudah sering dilakukan, sudah sering kami sampaikan, ustadz yang lain sampaikan, tapi coba yang global. Yeah. Selesai maghrib, paling lambat. Kita makan malam dengan definisi makanan sehat, sedikit volumenya, tapi kualifikasinya tinggi. Boleh sayur yang segar atau buah yang segar. Mungkin makanannya tidak selezat ketika kemudian memakai bumbu dan lain-lain. Tapi apalah artinya kemudian enak, segar, dan banyak kita makan. Kalau kemudian pada saatnya kita tidur dalam keadaan terlelap, ngantuk berat, seperti mata dikunci. Akhirnya jangankan bicara sholat malam. Subuh pun banyak keteteran. Allahu Akbar. Tidak menuduh, tapi kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Ya kebetulan ini suami tidak ada. Ngelantur. Jalan. Berselancar. Di dunia maya. Orang beriman. Tentu saja yang saya maksudkan yang ikut pengajian ini. Tentu harus berbeda polanya dengan orang kebanyakan. Yang tidak paham dengan Al-Quran. Tidak paham dengan Rasulullah SAW. Tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Baik secara fisik memang kita tidak kenal. Kecuali informasinya. Tapi secara sunnah yang menyertai kehidupannya, seolah-olah itu menjadi barang asing. Sholat kita ikuti, wudhu kita ikuti, puasa kita ikuti, haji kita ikuti, napak tilas Rasulullah SAW. Tapi makan tidak bersama dengan Rasulullah. Jadwal malam tidak bersama dengan Rasulullah. Seolah kita menolak kehadiran Rasulullah SAW secara tidak langsung. Kita menjadi orang yang sangat kontras dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Oke,
Kita tidak mungkin sesempurna Rasulullah, tidak sesempurna dengan sahabat. Tapi jangan ditinggalkan semuanya hal-hal prinsip. Malam hari ada pakaian. Dan yang dimaksudkan oleh pakaian, kunna libasul lakum walakum libasul lahun. Yang dimaksudkan adalah istri. Bagi suami adalah istri, bagi istri adalah suami. Ini kalimat klasik, tapi harus konsisten. Bahwa ketika kita bergaul dengan istri dalam arti seksual, salah satu di antara definisi dari pakaian. Ya, kalau kemudian sudah terjadi sesuatu, segalanya bertahta, segalanya gagah, segalanya tegak berdiri menghadapi kenyataan-kenyataan hidup, ternyata berbanding terbalik ketika di rumah. Lemas. Semua tertidur. Allahu Akbar. Maaf, kalimat ini terlalu vulgar. Tapi ini fakta. Ada orang berumah tangga, tanda kutip ya, telanjang. Karena istrinya tidak jadi pakaian. Kecantikannya tidak menjadi pakaian. Karena kekuatan biologisnya sudah lemah lembut. Afwan, mohon maaf. Tapi ini gambar. Fakta. Di atas 40% komunikasi biologis rumah tangga yang ada di pengadilan agama, Balikpapan aja silakan dicek, menggugat itu perempuan. Satu di antaranya, keharmonisan dalam arti biologis sudah angkat tangan. Dia punya kebutuhan. Bukan karena penyakit gula. Tentu masih banyak hal yang bisa menjadi asbab itu semua. Kekuatan fisik biologis tidak memberi perhatian. Kenapa? Karena malam banyak dilanggar, makannya dilanggar, tidurnya dilanggar. Daya imun yang bisa dikembalikan sangat kuat sekali adalah memfaktakan tidur kita cukup dan berkualitas. Cukup dan berkualitas. Ada yang cukup panjang 7 jam tapi tidak berkualitas. Mau buang air kecil di tengah malam terus. Gelisahlah. Susah ketika hilang pikirannya. Ya sudah tertidur jam 10. Tapi lelapnya hilang ingatannya baru jam setengah 12. Kenapa? Karena banyak pikiran-pikiran kotor. Banyak kemudian ilmu-ilmu sampah. Banyak informasi yang terekam tapi tidak terkendali. Akhirnya menyulitkan kita tidur. Ya jalan pintas sih ada. Ada obat yang di dalamnya mengandung obat tidur, ada vitamin yang di dalamnya mengandung obat tidur atau mencampurkan. Tapi apakah kita kemudian menggantungkan tidur yang begitu nikmat, yang begitu berkualitas dan begitu menjadi surga, tanda kutip di rumah, itu kehilangan momennya. Saya hanya ingin menyampaikan 2 ayat, di ayat yang ke-21 dengan ayat yang ke-22, dua-duanya diawali dengan wa min ayatihi. Wa min ayatihi dua-duanya. Silakan dibuka. Artinya bukan pesan biasa, bukan wasiat Rasul lagi. Allah mendesainkan kepada kita tujuan visi besar dari pernikahan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan wasiat. Dan kita harus kejar, bukan harus kita ketahui. Bukan menjadi wacana, tapi menjadi produksi. Yang terproses bahwa ada sakinah, ada mawadah, ada warahmah. Dan boleh dikatakan usia senja pun masih ada mawadah, masih ada arahmah, dan masih sakinah. Karena ini tanpa batas usia. Ini menjadi pikiran besar orang yang beriman. Ya orang yang tidak beriman kepada Quran, ngapain ruang-ruang sakinah mawadah warahmah kemudian menjadi bagian dari kekuatan energi yang harus dikembalikan. Ngaji aja enggak pernah, tahu aja tidak pernah, nikah saja apa adanya dan sesudah nikah juga apa adanya. Ya visi seperti ini tidak diurus. Ya. Kita ini orang beriman menjadikan Quran sebagai patokan. Nah, patokan Quran mengingatkan la ayatil liqaumi yatafakkarun. Pada ayat yang kedua la ayatil liqaumi yasmaun. Dua-duanya meminta secara konsisten, dengar, 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 dan dengar.
Bukan dari saya. Allah seolah berteriak kepada kita. Malam dan siang ini harus diatur. Sekali lagi di kantor sudah selesai. Ikuti apa yang menjadi patokan-patokan sinergitas yang disiapkan oleh manajer. Insya Allah di situ ada ruang sukses. Setidaknya ada apresiasi dari perusahaan untuk mendapatkan bagiannya. Berupa jempol, berupa kebaikan, atau kemudian sensasi-sensasi lain yang bisa didapatkan dalam bentuk bonus. Tapi di rumah milik kita. Kita manajernya, istri anggotanya. Berdua kita mendesain waktu. Tapi di sini ada nafsu. Saya tidak mengada-ada pada diri saya. Mau ke masjid saja. Kadang bertarung bawa HP, jangan bawa HP, jangan bawa HP, jangan. Harus diputuskan, jangan bawa HP. Kecuali kalau mau siaran seperti ini. Kenapa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah mau buka. Pusing kepala kita. Keinginan mau tahu berita dari mana, siapa yang mengirim, seperti apa statusnya orang. Saya putuskan. Saya tidak bawa subuh. Ada kesempatan berzikir, ada kesempatan istighfar, ada kesempatan menangis, ada kesempatan tadzabur, ada kesempatan kita merenungi perjalanan panjang hidup sesudah kematian ini. Ada hidup sesudah kematian. Harus ada kesempatan mata melihat ayat-ayat Al-Quran. Tangan ini menyertai zikir-zikir kita kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi perang sampai sekarang. Bawa, jangan, putuskan, jangan. Alhamdulillah. Ada hak pikiran, perasaan, dan hati mendapatkan bagiannya dari sebutan nama-nama Allah. Ada kesempatan munajat lebih panjang. Ada kesempatan sholat isyraq yang hadiahnya adalah umroh. Ini baru mengendalikan sesuatu yang baik-baik saja. Toh kita juga bukan penonton yang macam-macam. Kita juga bukan penggemar sinetron cinta sebagaimana Pak Menteri. Ya. Tapi sekali lagi, yang baik-baik saja kalau tidak dikendalikan waktunya, dia bisa menghabisi kesempatan yang lain. Ya. Nah, selesai maghrib kendalikan, paling lambat kita makan sayur dan makan buah. Di ujung sendok kasihkan ada madu sedikit, tidak usah banyak-banyak karena bukan zat manisnya yang dibutuhkan. Tapi gugus hidroksil yang menyertai madu itu yang dibutuhkan oleh otak kita. Masya Allah. Sudah ada waktu aurat di situ. Bismillah. Ya, jam 10 paling lambat kita sudah tidur. Jam 9 paling lambat sudah tidur. Sehingga kita bisa bangun sesuai dengan hitungan 4 atau 5 jam kemudian kita bisa bangun. Program ini bukan program orang pesantren. Program ini bukan program Nabi. Program ini bukan programnya para ulama saja, nabi saja, orang pesantren saja. Programnya orang beriman yang mau sama-sama menuju ke pangkuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, SOP ini milik kita semua. Sebagaimana ayat Al-Qur'an adalah milik kita semua. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Harus menjadi visi besar dan selalu dikembalikan dan selalu diingatkan bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan itu semua. Uang, mobil, rumah adalah fasilitas yang menyertai agar kita tetap bahagia di rumah. Bukan yang lain. Sesibuk apapun, bagaimanapun banyaknya pekerjaan yang harus kita dapati sebagai wujud komitmen dengan perusahaan, jangan mengganggu dan menghalangi kebahagiaan kita di rumah. Senyum qurrata ayun yang didapatkan dari istri kita mendapatkan qurrata ayun dari wajah kita, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Wow, Fadis, masihkah ada qurrata ayun hari ini? Kita harus jawab ada, sebagaimana adanya dalam Quran. Bukan kalimat abstrak, verbal dan jauh di langit ketujuh. Atau jauh dalam angan-angan panjang sebuah bahasan yang kosong. Dia bukan janji biasa. Dia sebuah kepastian. Dari kepastiannya janji Allah. Qurrata ayun ada di rumah. Ketika suami memimpin dalam ketakwaan menyertainya. Ketika suami dermawan dalam kebaikan dan kemuliaannya.
sebagaimana istri sabar menyertai dengan ketulusannya, kurang dan lebihnya suami, dia adalah pemimpin kita. Semoga kalimat-kalimat yang mengglobal semuanya, sekali lagi semata-mata kita mencoba konsisten dengan ayat la ayatil liqaumi yatafakkarun, bahwa informasi tentang pernikahan harus selalu disegar-segarkan. Tujuan dari bertemunya suami dan istri harus disegar-segarkan untuk sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Dunianya Allah sudah sebut dalam 3 bingkai tadi. Kalau ini mulai berkurang, kembali semuanya ke titik awal. Seolah kita menjadi pengantin baru yang mau dinasihati oleh ayat-ayat Al-Quran. Dibaca begitu sederhana bacaannya dan begitu sederhana tujuan yang dimaksudkannya. Sebagaimana sederhana juga dalam menyikapi dan menindaklanjutinya. Selamat malamnya dengan ibadah, dengan spirit yang kuat, dengan kekuatan pakaian yang tiada lain menggembirakan istri bagi suami dan menggembirakan suami bagi istri dalam arti yang sesungguh-sungguhnya secara fisik, biologis, seksual. Definisi lebih jauhnya Bapak lebih paham dan mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang tersampaikan. Itu hak kita, itu milik kita, dan itu bagian kita, itu jatah kita dari Allah. Asal kita konsisten. Usia ternyata hanya batas waktu untuk kuatnya sekali dan kuat lebih dari sekali. Mohon maaf, sekali lagi terima kasih, selamat berjuang di rumah dan juga berjuang di kantor. Berjuang. Identifikasinya agar Allah menghitung baiknya di rumah sekaligus menjadi jalan yang harus dilalui oleh siapapun yang bernama orang-orang yang beriman. Terima kasih teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat kami yang kami tidak sebutkan satu persatu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari mana ini? Izin untuk dijelaskan kembali sepintas saya membaca bahwa konsep hidangan sehari-hari sehat sempurna yang belakangan diketahui tidak pas dengan kesehatan. Ternyata kebijakan negara tentang makanan sehat diadopsi dari konsepsi negara superpower. Bagaimana penjelasan Ustaz? Ini menarik menyangkut tentang makanan ya. Saya bukan ahlinya tapi setidak-tidaknya mengambil bagian dari teman-teman yang memang berada di dunia bisnis, dijadikan sahabat untuk selalu berdiskusi, baik di teman-teman yang ada di DKK, di Ikatan Dokter Indonesia. Ya, secara personal kami menjalin komunikasi tentang yang seperti ini. Insya Allah termasuk Dr. Zaidul Akbar, Profesor Dr. Ainul Fatah, atau Profesor Marzuki. Masih banyak lagi yang lainnya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Dokter-dokter yang secara ilmu dasarnya sudah selesai. Apa pada akhir kesimpulannya? Ya, sederhananya begini. Ketika Allah menyampaikan nikmat-nikmat besarnya di dalam surga, coba kita lihat yang dideret oleh Allah Subhanahu wa taala, identifikasi makanan di surga itu 90% menyebut buah-buahan. Dan masih banyak buah-buahan di surga yang tidak ada hari ini. Tapi yang ada hari ini di dunia itu disebutkan beberapa di antaranya. Ada anggurnya, ada apelnya, ada pisangnya, ada fumihanya, ya kan? Ada sejenis apa itu? Belimbing, sejenis apa itu markisa, sejenis apa yang merah itu besar, bukan mangga ya. Astagfirullahaladzim, baru kemarin ambil. Semangka. Ini yang rajin makan semangka itu jangan dianggap sederhana karena cairan dari semangka yang tidak ada suntikannya. Balikpapan insya Allah tidak ada, tapi kalau Jakarta hati-hati. Ya. Itu semangka itu
Airnya itu Masya Allah, antioksidan yang luar biasa itu. Cuma saya tidak berani mengatakan dia adalah Viagra, Viagranya laki-laki. Tapi kalau mau didefinitifkan ke sana juga silakan. Jadi orang yang minum airnya 1 gelas saja, artinya 1 gelas, 1 liter saja, tapi semangkanya 1 biji itu lebih dari cukup. Air putih tentu sehat. Air yang didapatkan dari ruang buah-buahan super sehat. Karena di dalamnya ada antioksidan. Air jeruk itu bukan karena manisnya saja, tapi lebih daripada itu. Jeruk nipis bisa menjadi kekuatan alkalin yang membuat pH-nya naik, sehingga mudah mencairkan ya kebekuan darah. Ya, ada aizuro ya kan? Makanan yang kemudian alkalinnya dinaikkan di posisi 8. Mereka yang sedang tidak memakan probiotik, insya Allah itu sangat sehat sekali. Cuma sekarang kan sudah ada juga kemudian makanan minuman yang terikat dengan pH tinggi, tapi itu dibuat oleh elektronik. Tentu tidak boleh saya sebutkan alatnya, karena nanti menjadi fitnah ya. Ya ada baiknya, tapi tidak selamanya kebaikan itu baik terus. Tapi yang alamiah pH-nya di posisi 8, insya Allah ruangan putaran nadi dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung itu memadai untuk dikatakan sehat. Darah-darah yang lincah, darah-darah yang kuat, dan tidak ada kemudian senggolan di lendir berupa asam urat atau kemudian lemak darah atau yang lain-lainnya, kolesterol dan lain-lainnya. Insya Allah. Sebenarnya sih makan siang relatif agak merdeka, walaupun merdeka tidak berarti seenaknya. Tapi makan malam betul-betul harus dikendalikan. Bukan tidak makan. Jenis makanannya dan waktunya, serta volumenya. Dan itu ada di telunjuk kita kebijakannya. Pikiran kita mengendalikannya, tindakan kita harus kuat dengan apa yang kita pahami. Pemahaman kita tentang sehat di malam hari, itu kadang-kadang tidak bisa mengendalikan tangan dengan mulut untuk mencoba memasukkannya. Ya, pengalaman kami sebagai ustadz ya. Aduh, kalau sudah diajak. Tapi disitulah kemudian kita kendalikan. Saya ini aja. Nggak usah dulu pakai itu. Ya ada nasinya tapi tidak diambil. Tapi ada ikannya, ambil semua. Ya ambil semuanya. Sehingga walaupun kemudian kita diajak makan malam, ya kita mengambil porsi yang relatif cukup dan kualifikasinya tingkat tinggi. Apalagi ikan kan omega 3-nya kuat. Ikan laut itu. Yang penting tidak digoreng ya. Ya yang penting tidak digoreng. Saya kira Bapak lebih memahami yang saya maksudkan. Semoga kita bisa konsisten. Waktu itu selambat-lambatnya maghrib isya deh. Ya sesekali. Tapi jangan berkali-kali. Sesekali. Saya juga makan habis isya. Tapi sesekali. Itu pun dengan porsi yang terkendali. Mungkin makanannya sama, tapi kendali. Yang bisa dipastikan saya tidak pernah meninggalkan madu. Bukan pada jumlah sendoknya. Ujung sendok sudah cukup. Andaikan dengan tangan pun kita bisa melakukan. Kebutuhan gugus yang akan menyelamatkan tidur kita di malam hari dan segar dengan akses oksigen yang bagus. Itu membutuhkan zat gula murni. Bukan gula-gula yang terkait dengan sintetik. Atau apalagi rasa gula yang dibuat. Gula putih pun kita hindarkan. Gula aren boleh. Itu pun tetap dikendalikan jumlahnya. Ini otak harus diselamatkan. Saraf ada di sini, kekuatan hormonal juga ada di sini, pikiran, perasaan, kesegaran ada di sini. Ya. Kendalikan itu, cintai itu, dia akan memerintahkan ke bawah seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang sehat dan super sehat. Bersama Nabi, bukan sholatnya saja. Bersama Nabi makan kita, bersama Nabi tidur kita. Insya Allah. Rahasia besar dari perjalanan Islam bisa dinikmati. Sehingga Islam bukan pada kaifiat ibadah mahdoh, sholat semata. Tapi 24 jam kita nikmati. Hidup yang normal sebagai manusia yang bekerja dengan profesi yang sukses. Tapi di rumah tangga juga. Insya Allah. Nah, nanti ada pembiasan-pembiasan makanan. Ada pembiasan jumlah. Ada pembiasan jenis lemak yang jenuh dan tidak jenuh. Ada ruang yang bisa berpotensi ke kolesterol, berpotensi ke gula, berpotensi ke asam urat. Sebelum itu terjadi,
2 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali, dibekam. Ada titik di mana titik itu memang ditempati oleh darah-darah kotor. Ada namanya akhdain, ada katifain dengan alwarik. 6 titik sudah cukup bagi orang sehat. Tidak sampai bercangkir-cangkir, mungkin sedikit sekali. Jadi pembiasan-pembiasan makanan wujud kemanusiaan kita masih lemah, sudah dikendalikan tapi sering lolos. Ya, insya Allah itu kalau kemudian menjadi kelebihan dan nanti kemudian jadi darah yang kotor atau menjadi lemak yang tidak jenuh dan lain-lain, ada olahraga, ada bekam. Rasulullah dan para sahabat itu berbekam bukan waktu sehat, bukan waktu sakit, dalam keadaan sehat. Tapi sederhana, tidak sampai setengah jam. Karena membekamnya hanya di 6 titik. Bahkan hanya di 2 titik, di akhdain. Kalau kekuatan kelaki-lakian, ya itu di daerah alwarik. Di daerah titik 22, 23, 24. Di situ kemudian sering ada ganjalan, kurang olahraga, banyak duduk, kurang jalan, itu biasanya terjadi sumbatan di situ. Itu yang membuat kekuatan spermatozoid tidak maksimal. Sehingga daya juangnya dia, ya hanya gagah di wajahnya, tapi tidak gagah di hadapan istri. Mohon maaf, itu dibekam di titik itu. Titik bekam kelaki-lakian. Artinya bukan impoten, tapi potensinya tidak maksimal. Istri juga butuh pakaian, butuh yang lain, tapi ini lebih butuh. Nah, salah satu di antaranya. Itu sebentar aja. Saya bisa jadi ke tempat bekam, bisa jadi cukup istri. Enggak sampai setengah jam kok. 5 menit malah. Klek, klek, klek. Keterampilan yang bisa diajarkan oleh semua orang. Karena sunnah ini sesungguhnya bukan profesi yang harus dijembatani oleh seseorang saja. Profesi ini bisa dilakukan. Kan tek. Nah, SOP-nya tidak sampai setengah jam kalau kita mau belajar. Ayo kapan? Ya, saya tantang. Ayo kapan? Semata-mata kita ingin mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau terjadi pembiasan dan faktanya. Kita manusia bukan orang yang terhebat mengendalikan pikiran dan perasaan. Ada saja pembiasan-pembiasan makanan itu. Lebih-lebihnya itu. Ya, bahkan lemak-lemaknya itu, gorengan-gorengannya itu. Ya sudah, itu salah satu diantisipasi untuk tidak menjelma jadi penyakit. Bekam. Nah, dengan catatan tadi, tidur tetap menjadi fondasi. Tidur di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Itulah sesungguhnya rahasia yang fundamental. Untuk itu ada kaitannya dengan makanan. Jangan makan malam begitu banyak. Apa yang terjadi? Begitu tidur, semua sudah istirahat. Kecuali alat-alat pencernaan. Kasihan. Kapan dia tidur? Kapan dia istirahat? Ya. Sekali lagi mohon maaf. Identifikasi makanan di malam hari. Lihat. Ayat-ayat Al-Quran tentang berita surga. Di situ disebut pisang. Ada pisang mauli. Ya. Subhanallah. Di situ disebut susu. Di situ disebut madu. Di situ disebut anggur. Di situ disebut zaitun. Di situ disebut atin. Dan sederet lagi makanan yang ada di Indonesia semua. Yang berjenis sama. Setidak-tidaknya mendekati sama. Ya. Terima kasih dan mohon maaf. Tidak mendetail. Ya, tetapi saya ingin gambarkan ini adalah bagian yang tidak boleh diabaikan. Kita kepingin sehat sampai menjelang meninggal dunia. Tentu menjadi visi yang bisa dikejar. Dan bukan angan-angan sebagai sebuah mimpi. Karena faktanya orang tua bapak-bapak itu kan usianya hebat-hebat. Kenapa? Makanannya sederhana dan terkendali. Ya, masih lincah itu. Masih lincah. Nah, bergurulah kepada orang tua yang sesungguhnya dia berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Untuk memberi nasihat kepada istri atau anak kapan waktu yang terbaik. Quality time adalah kesepakatan. Kualitas waktu adalah kesepakatan. Dengan catatan konsisten. Kalimat kuncinya konsisten. Bapak bisa dipegang janjinya. Bapak bisa dipegang komitmennya. Istri senang sekali. Sebagaimana istri juga begitu. Bisa dipegang
apa yang menjadi amanah dari Bapak. Dan itu wujud kepemimpinan. Karena memimpin itu bukan menunjuk dengan perintah, tapi mengarahkan dengan ketauladanan. Atau kemudian memberi harapan sebagai sebuah nilai. Maka harapan suami sebenarnya bentuk dari komando, bentuk dari kepemimpinan. Jadi ya apalagi bagi pegawai ya, tentu tidak bisa subuh misalkan, tidak bisa. Ya nanti waktu libur hari Sabtu seperti ini. Ya mungkin duduk berdua, yang dibahas sederhana. Bagaimana Mi? Baiknya jam berapa kira-kira makan malam? Ya kalau begitu sih Mama sih tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau kemudian malam itu jangan ada yang digoreng dulu? Karena minyak-minyak hari ini banyak bermasalah. Apalagi kalau sudah diulang-ulang, kita juga tidak tahu kalau gorengan di sana. Ada komitmen. Kalimat-kalimat menasihati tidak selamanya dalam bentuk verbal. Seorang suami yang senantiasa sholat duha, cukup mengatakan, begitu istrinya, Abi atau Papa tadi saya kontak-kontak kok tidak diangkat. Di tulisannya, dijawab, Afwan Umi, ya, 2 atau 3 lah I-nya, Afwan Umi, Afwan Ma, D misalkan. Tadi lagi salat duha. Salat duha ya. Ini bukan perintah, tapi rasanya malu betul suami yang begitu sibuk, suami yang kemudian manajer, suami yang kemudian JM, suami yang mungkin lebih daripada itu. Atau kemudian karyawan biasa. Yang dengan tugasnya begitu banyak, ternyata dia sholat duha. Tidak memerintahkan, tapi istri akan terkait dan terikat dengan pesan moral. Suami menjadi tauladan. Di saat sibuk, bagaimana di rumah? Masa tidak punya kesempatan? Seperti itu sebaliknya. Atau mungkin informasinya begini. Afwan Umi, siapa tahu ngontak. Abah mau ikut pengajian dulu. Kebetulan ada tadabbur ayat tentang kinerja hari ini. Misalkan, ngasih judul aja, tidak ngasih juga linknya, itu menjadi asuhan. Dia akan mengasuh secara moral. Suami saya dekat dengan orang soleh. Suami saya dekat dengan kebaikan-kebaikan di masjid. Loh, tapi Abi kok enggak pulang? Iya, tadi kebetulan pas habis zuhur ada pengajian, ada konsumsi, jadi enggak pulang. Alhamdulillah di masjid lagi informasinya. Jadi informasinya di mana? Umi jalan aja keluar terus. MT Haryono ada di kiri. Nah, ada itu. Warung Sunda misalkan ya. Istrinya yang disuruh ke sana. Saya bukan anti kuliner. Tapi mengendalikan di usia 40 ke atas apalagi 50. Itu harus menjadi kekuatan. Sesekali menjadi surprise, sesekali itu menjadi momen. Tapi tidak boleh. Nah, momen-momen inilah bisa kita pakai. Ya, biasanya kalau Abi itu ngajak ke yang di pinggir pantai sana, biasanya ngajak ngobrol. Ya, ngajak ngobrol. Jadi kita mendesain suasana yang tidak disengaja, yang sebenarnya itu konsistensi kita untuk ngomong. Mama, besok jadwal ini tidak perlu. Tapi kita konsisten. Kalau hari Ahad, selesai ini, ya bukan tidak boleh ketemu dengan teman-teman. Tapi saya harus ketemu dulu dengan istri. Catat dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Konsistennya inilah quality time. Inilah momen-momen waktu yang cerdas. Ya, sebaliknya juga di rumah. Menurut kesehatan Profesor Doktor, ahli seksiologi, ahli psikologi, para ulama, disimpulkan memang dalam satu pekan itu kita bertemu dengan pakaian itu minimal 4 kali. Ketemu dengan pakaian yang sesungguhnya, pakaian yang segar, pakaian yang sehat, pakaian yang harum, pakaian yang disetrika, pakaian yang siap untuk dikancing dan lain-lain. Ya, semoga bisa dipahami. Inilah momen selesai. Ya, tidak perlu kemudian tek ya. Ada saatnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Tentu omongan-omongan nonverbal ini sering terjadi sebenarnya diskusi panjang. Ya. Dan insya Allah saya punya keyakinan
Kalau kita ada pencerahan, ada penguatan, dan sunnah menyertai kita, ada tanjakan kenaikan. Sabikun bil khairati biidnillah. Karena begitu janji Allah. Kualitas cinta itu akan naik terus. Kualitas sayang itu akan naik terus. Terus. Ya. Nah, ada penurunan, tapi bukan kualitasnya hilang. Tetap terjaga. Usia senja, kalau toh nanti di usia 70. Tapi cinta juga tetap bermakna dan bertahta. Itu menjadi visi kita. Tidak ada penurunan cinta, tidak ada penurunan perhatian, tidak ada penurunan yang berkaitan dengan ruang-ruang fisik. Kecuali memang fitrahnya sudah harus turun. Tapi kualitasnya tetap terjaga. Mungkin intensitasnya berkurang di usia 60 tahun. Tapi kualitasnya terjaga. Kenapa? Bersama Rasul. Sehat bermartabat. Bersama Rasul berkantor dan bekerja dengan prestasi. Sehingga kita bukan karena bahagia, ada uang, ada istri, ada suami. Ada Allah yang membahagiakan kita. Karena sunnah nabinya dipakai dan Al-Quran juga dipakai. Dan cara hidup kita membuat Allah ridho. Karena jalan syariatnya dipakai. Allah ridho. Ridhonya bersamaan dengan kebahagiaan yang disampaikan kepada kita. Ridhonya bersamaan dengan prestasi yang kita dapati. Oleh karenanya selamat berjuang di kantor. Dan selamat berjuang di rumah. Di kantor ada komitmen, di rumah ada komitmen. Di kantor ada janji, di rumah ada janji. Di kantor ada adab, di rumah ada adab. Di kantor ada nikmat, di rumah ada nikmat. Di kantor ada aturan, di rumah ada aturan. Di kantor ada SOP, di rumah ada SOP. Semuanya terikat dengan kebaikan. 24 jam. Insya Allah kalau sudah jadi karakter, jadi kepribadian, maka itulah yang dikatakan dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh agung memang. Akhlaknya orang-orang beriman tentu saja teridentifikasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat ini untuk umatnya, bukan hanya untuk Rasulullah semata, untuk umatnya menjadi contoh dan ketauladanan tentu saja. Qudwah yang tidak mengenal waktu dan ruang. Jauh dari Rasulullah, tapi dekat dengan cara hidupnya. Insya Allah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui dulu sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.